terhebat di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak. Di video kali ini saya akan menjelaskan refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya dapatkan di modul 1.1 bersama saya Rosalia Widiulmantari, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Bengkulu. Salam dan bahagia. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saya pikirkan mengenai pembelajaran di kelas adalah, dalam pembelajaran di kelas, saya terkadang mengalami kesulitan dalam mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Apalagi saya mengampu mata pelajaran matematika. Peran saya lebih dominan dibandingkan dengan siswa. Dalam penyampaian materi, terkadang saya hanya menuntaskan tuntutan KD atau target pelajar dan menuntut siswa menguasai materi ajar tanpa memperhatikan kebutuhan dan kemampuan siswa. Di akhir pembelajaran, saya juga jarang melakukan refleksi dengan siswa, sehingga saya tidak mengetahui bagaimana perasaan siswa saat mengikuti pembelajaran saya dan sejauh makna keberhasilan proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Asumsi saya bahwa pembelajaran saya adalah sudah berhasil apabila saya sudah menyelesaikannya sesuai tuntutan kurikulum dan nilai siswa di atas KKM. Sehingga saya beranggapan bahwa hasil akhir yang dicapai siswa adalah segalanya, tanpa melihat proses yang dilalui siswa. Hal inilah yang membuat siswa menjadi tertekan dan terpaksa saat mengikuti pembelajaran saya karena harus mendapatkan nilai yang baik. Apabila ada siswa yang nilainya rendah, saya hanya berpikir letak kesalahan itu apakah ada di kemampuan dasar siswa atau pembelajaran saya yang kurang menarik, tanpa mengajak siswa untuk berefleksi atau menanyakan kesulitan yang siswa alami. Dalam pendampingan individu siswa, sebelumnya saya berasumsi bahwa karakter siswa yang buruk bisa saya ubah apabila saya terus menekan siswa tersebut untuk berubah. Dengan menegakkan tata tertib sekolah dan pemberian hukuman, siswa dapat jera dan karakternya dapat menjadi lebih baik. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, siswa bukanlah kertas kosong yang bisa kita isi atau kita dominasi. Hal inilah yang mengakibatkan pusat proses belajar hanya ada pada guru atau pendidik saja. Siswa diposisikan dalam kondisi pasif. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mendapatkan dasar pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu kita sebagai pendidik harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidik itu diibaratkan sebagai tukang kebun kehidupan. Dianalogikan sebagai seorang petani, misalnya menanam benih di sawah. Apabila benih itu kita rawat dengan baik, kita beri air dan pupuk yang baik, maka benih itu akan tumbuh dengan baik pula. Kemudian pendidikan yang memerdekakan anak dengan konsep bermain. Yang keempat, pendidikan berpihak pada anak. Tahu dengan kata lain, menghamba pada anak. Yang kelima, pendidikan budi pekerti. Dan yang terakhir, anak itu bukanlah kertas kosong, seperti yang disampaikan pada teori tabula rasa. Setelah saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mendapatkan apa itu makna dari pendidikan yang menuntun. Sebagai seorang pendidik, saya tidak bisa memaksakan kehendak saya kepada siswa. Pendidik harus bisa mengarahkan siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya, sehingga siswa tidak merasa tertekan dalam belajar. Siswa atau anak adalah pribadi yang unik dan memiliki karakteristik masing-masing. Dengan menuntun anak sesuai dengan segala kekuatan kodratnya, anak akan mencapai keselamatan dan bahagia yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian, pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah saat belajar, siswa merdeka baik secara batin maupun lahirnya. Siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan kemampuan, minat, dan karakteristik mereka masing-masing. Tugas saya sebagai seorang pendidik adalah mendesain pembelajaran di kelas yang mampu mewadahi gaya belajar siswa yang beraneka ragam. Dengan menggunakan pendekatan berbagai metode pembelajaran yang variatif, diharapkan siswa menjadi senang, bebas, semangat, dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Strategi yang dapat saya lakukan adalah dengan sebelumnya mengidentifikasi karakteristik siswa dan melakukan refleksi dengan siswa untuk mengetahui kemajuan, hambatan, dan proses serta tingkatan perkembangan siswa dalam belajar.
Kemudian pendidikan yang berpihak pada anak. Pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada siswa atau nama lainnya student center. Siswa adalah subjek dalam pembelajaran sehingga siswa yang memegang kendali dan guru berperan sebagai fasilitator. Dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, saya sebagai pendidik akan lebih menghargai keberadaan siswa, mendengarkan siswa, memberikan dengan ikhlas dan tulus hati sesuai dengan kebutuhan siswa, dan tidak memaksakan siswa untuk selalu mengikuti apapun yang saya mau. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya lakukan yaitu yang pertama, membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan Merdeka Belajar. Yang kedua, mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali murid, wali kelas, dan juga guru BK. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menyenangkan, serta menerapkannya di kelas di mana siswa dapat menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap mengacu pada kurikulum. Yang keempat, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai minat dan bakatnya. Yang kelima, selalu menjadi teladan yang baik untuk siswa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan yang keenam, menghayati dan konsisten terhadap peran saya sebagai guru dalam menerapkan pendidikan karakter. Di yayasan sekolah saya, ada sendiri pendidikan karakter yang disebut pendidikan karakter Tarakanita atau PKT dengan nilai-nilai keutamanya yaitu nilai-nilai CC 5+, agar mendukung terciptanya kultur pendidikan karakter di dalam sekolah. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah saya. Yang pertama dimulai dari selalu konsisten menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun di lingkungan sekolah. Yang kedua, menanamkan nilai karakter baik kepada siswa. Misalnya, siswa yang asli Bengkulu, di mana mereka dalam bersuara lebih keras dari yang lain, dikarenakan kondisi geografis Bengkulu, laut atau bahari, dan dataran tinggi. Dengan menuntun penuh kesabaran dalam mengajarkannya, karena kita sebagai guru juga harus bisa memahami kondisi budaya daerah asal siswa. Yang ketiga, pendidikan perlu dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang ada, sehingga muatan budaya juga perlu dimasukkan baik dalam pembelajaran di kelas, misalnya dalam pelajaran umum, seni budaya, muatan lokal, maupun program kesiswaan yang lainnya, misalnya ekstrakurikuler atau pentas seni. Di refleksi akhir dari modul ini, saya mendapatkan beberapa hal yang bisa saya simpulkan, yaitu mengubah pola pikir saya tentang pendidikan, kemudian menguatkan tekad dan hati saya untuk berubah. Saya akan membuat pembelajaran merdeka dan menyenangkan, dengan tetap fokus pada keterampilan abad 21 dan budi pekerti, yang nantinya akan bertujuan dan berakhir pada profil pelajar Pancasila, seperti dengan tujuan pendidikan yang memerdekakan. Perubahan yang akan saya praktekkan di sekolah. Yang pertama, merancang pembelajaran sesuai kebutuhan dan kesiapan siswa. Yang kedua, melakukan praktik terhadap pembelajaran yang esensial. Yang ketiga, memahami dan memprioritaskan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Yang keempat, mencari cara yang efektif dalam menyelesaikan masalah dan kesulitan yang dihadapi siswa. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi dengan siswa, membuat catatan refleksi untuk mengetahui apakah pembelajaran sudah efektif dan apa yang harus diperbaiki, serta menindaklanjuti hasil refleksi tersebut. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat bagi Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Salam dan terima kasih.